Artikel, jangan tempel ke engine. Voice, một giọng nữ Indonesia trưởng thành, narrator tunggal. Gợi ý, engine speed equals 1, zero pitch equals 0, language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, B1 to B3 kamsedi, B4 then leo thang, B5 tegas marah tertahan, B6 hangat xét thủ công, body không, nhúng tác, paste below this line, diceraikan tanpa diberi sepeser pun. Saya hanya membawa satu koper tua ke tengah hujan. Malam itu, saya membuka kotak kayu peninggalan ayah. Dengan tangan gemetar dan hati yang sudah hancur. Tapi, suara petugas notaris di telepon esok paginya mengubah segalanya. Tanah tempat suami saya membangun rumah megahnya ternyata milik ayah saya. Detik itu juga, dunia saya berputar. Air mata berubah menjadi senyum yang dingin. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton malam ini? Sambil menyapu, menyetrika, atau sekedar rebahan. Mari kita simak kisah ini sampai akhir. Nama saya Mariam. Usia saya 33 tahun. Saya seorang apoteker. Saya punya sebuah apotek kecil di pinggiran Bekasi. Namanya Apotik Sehat Bunda. Apotek itu tidak besar, hanya 2 etalase kaca, 1 meja racik, dan rak obat yang saya susun sendiri. Tapi di sanalah saya merasa menjadi manusia seutuhnya. Setiap pagi, saya membuka pintu apotek itu sendiri. Saya menyapu lantainya, menata obat-obatan, dan menyambut pelanggan dengan senyum. Banyak dari mereka adalah warga sekitar yang sudah saya kenal bertahun-tahun. Ibu-ibu yang membeli obat untuk anaknya yang demam. Kakek-kakek yang menebus obat darah tinggi. Mereka memanggil saya Bu Apoteker dan menghormati saya. Di apotek itu, saya bukan perempuan mandul. Saya bukan benalu. Saya adalah seseorang yang berguna, yang bisa menolong orang lain. Itulah sebabnya, sesibuk apapun, saya tidak pernah mau menutup apotek kecil itu. Meski Reza beberapa kali menyuruh saya berhenti bekerja. Untuk apa kamu repot-repot jaga apotek receh begitu? Katanya dulu. Uang dari usahaku sudah lebih dari cukup. Tapi saya tetap bertahan, karena jauh di dalam hati. Saya tahu. Saya butuh tempat di mana saya tetap menjadi diri saya sendiri. Saya tidak tahu bahwa apotek kecil inilah yang nanti akan menjadi tempat pelarian saya dan saksi dari titik balik hidup saya. Sudah 6 tahun saya menjadi istri Reza. 6 tahun yang saya jalani dengan kesabaran yang, kalau saya pikir sekarang, terlalu banyak. Ayah saya, almarhum Pak Usman, dulu hanya petani sederhana di sebuah kampung di Jawa Barat. Beliau jarang membeli baju baru. Beliau makan dengan ikan goreng dan sayur asam. Dan selalu berkata, hidup yang tenang itu lebih mahal dari emas. Nak, saya tumbuh dengan percaya bahwa kekayaan adalah hal yang tidak penting. Saya percaya bahwa cinta dan kesetiaan akan dibalas dengan cinta dan kesetiaan. Saya salah. Setidaknya, saya salah tentang orang yang saya nikahi. Mari saya ceritakan dari awal. Dari malam ketika pintu rumah yang saya kira rumah saya terbuka dengan kasar. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Saat itu, ia hanyalah seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan konstruksi. Sederhana, ramah, dan penuh ambisi. Saya jatuh cinta pada tekadnya untuk membangun hidup yang lebih baik. Di tahun-tahun awal pernikahan kami, hidup kami pas-pasan. Kami mengontrak rumah petak kecil. Saya bekerja di apotek milik orang lain, dan gaji kami berdua kami kumpulkan sedikit demi sedikit. Lalu Reza memutuskan untuk membuka usaha kontraktornya sendiri. Saya mendukungnya sepenuh hati. Saya yang menjual hampir seluruh perhiasan peninggalan ibu saya untuk menjadi modal awalnya. Saya yang mengatur semua keuangan, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, agar usaha itu tetap berjalan. Pernah suatu kali, di tahun ketiga, usaha Reza nyaris bangkrut. Sebuah proyek besar gagal dan ia terlilit utang. Malam itu,
Ia pulang dengan wajah putus asa dan berkata bahwa kami akan kehilangan segalanya. Saya tidak menyerah. Saya mengeluarkan seluruh tabungan saya. Saya bahkan menjual cincin kawin saya sendiri demi menutupi utangnya. Saya menemui satu persatu kliennya, menjelaskan situasi, dan bernegosiasi agar mereka memberi waktu. Perlahan, usaha itu bangkit, bahkan berkembang pesat. Dari situlah kami akhirnya bisa membangun rumah 2 lantai di Cibubur itu. Rumah yang Reza banggakan sebagai hasil keringatnya sendiri. Padahal di setiap batu batanya ada pengorbanan saya yang tidak pernah ia akui. Saya tidak pernah menuntut pengakuan. Bagi saya, melihat suami saya bahagia sudah cukup. Saya percaya kesetiaan dan pengorbanan akan dibalas dengan cinta. Tapi seiring usaha Reza membesar, ia berubah. Ia mulai sering pulang malam. Ia mulai membandingkan saya dengan istri-istri rekannya yang lebih modis. Dan ketika tahun demi tahun berlalu, tanpa kehadiran seorang anak, ibunya mulai ikut campur. Bu Sukma datang ke rumah kami semakin sering. Setiap kunjungannya selalu diakhiri dengan sindiran tentang rahim saya yang kosong. Lambat laun, sindiran itu berubah menjadi penghinaan terang-terangan. Dan Reza, alih-alih membela saya, justru ikut menyalahkan saya. Ia lupa siapa yang menyelamatkannya saat ia jatuh. Ia lupa siapa yang berdiri di sampingnya saat ia tidak punya apa-apa. Itulah awal dari keretakan yang akhirnya membawa saya ke malam mengerikan itu. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah langit tahu badai sedang menuju hidup saya. Saya duduk di ruang tengah rumah kami di kawasan Cibubur. Rumah 2 lantai dengan dinding putih dan taman kecil di depan. Saya membangun rumah tangga ini dari nol bersama Reza. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Di atas meja makan, ada masakan yang saya siapkan sejak sore. Ayam bakar, sambal terasi, dan sayur asam kesukaan Reza. Saya menunggu. Seperti biasa, saya menunggu. Lalu pintu depan terbuka. Reza masuk. Tapi ia tidak sendiri. Di lengannya bergelayut seorang perempuan muda. Pakaiannya mewah. Parfumnya menyengat seluruh ruangan, menutupi aroma masakan rumah yang saya buat. Saya bangkit dari sofa. Mata saya menatap tangan mereka yang saling bertaut. Belum sempat saya berkata apa-apa, terdengar langkah tergesa dari arah kamar. Ibu mertua saya, Bu Sukma, muncul dengan wajah berseri-seri yang ganjil. Perempuan 60 tahun itu tidak terkejut sama sekali melihat putranya menggandeng perempuan lain. Sebaliknya, ia menatap perempuan muda itu dengan pandangan menilai, dari tas bermereknya sampai sepatu hat tingginya. Reza, ini siapa? Cantik sekali, tanya Bu Sukma. Tanpa sedikit pun melirik ke arah saya, Reza tersenyum bangga. Ia membawa perempuan itu duduk di sofa utama, seolah saya hanya pajangan tak bernyawa di sudut ruangan. Ini Fania. Bu, kata Reza. Calon istri baru, anak pengusaha properti, jauh lebih berkelas. Dan yang penting, dia subur. Tidak seperti yang itu, ia menunjuk saya dengan dagunya. Merendahkan, dada saya sesak, seakan ada batu besar menghimpit paru-paru saya. Mas Reza, apa maksudmu? Suara saya bergetar. Kita belum bercerai, dan kamu membawa perempuan ini ke rumah kita. Mendengar kata, rumah kita, Reza tertawa keras. Tawa yang menyakitkan. Rumah kita, ia membentak. Jangan mimpi, Mariam. Rumah ini aku yang bangun. Uangku. Keringatku. Kamu cuma menumpang makan dan tidur. Apa sumbangsihmu? Memberi anak saja tidak becus. Saya mencoba membela diri, meski suara saya semakin lirih. Tapi, Mas, saya yang mendampingimu dari nol dulu. Saat usahamu hampir bangkrut. Saya yang menjual perhiasan peninggalan ibu saya untuk modalmu bangkit. Saya yang mengatur keuangan sampai kita bisa seperti ini. Halah, cuma perhiasan murahan diungkit-ungkit. Potong Bu Sukma. Ia berjalan mendekat. Matanya melotot tajam. Dengar ya, Mariam, 5 tahun kamu menikah dengan anak saya. Apa yang kamu beri? Cucu tidak ada. Harta
tidak bertambah. Kamu itu cuma benalu, istri mandul, pembawa sial. Kata mandul itu menusuk seperti pisau. Sudah ribuan kali saya mendengarnya, tapi tetap saja sakit. Padahal mereka tidak tahu sesuatu. Sesuatu yang baru saya temukan 2 tahun lalu. Dan saya simpan rapat-rapat. Tapi malam itu, saya belum siap mengeluarkannya. Saya hanya diam. Saya menatap Reza. Lelaki yang dulu berjanji akan menjaga saya sampai tua. Mas, kata saya pelan. Setega itu kamu kepada saya. Reza tidak menjawab. Ia justru merangkul Fania lebih erat. Fania melirik saya. Senyumnya sinis. Ia melepaskan rangkulannya, lalu berjalan berkeliling ruangan, seolah menilai harga setiap perabot. Rumahnya lumayan. Mas, katanya manja. Tapi furniturnya kuno. Nanti kita ganti semua, ya. Bu Sukma tertawa senang. Iya. Nak Fania, apapun maumu. Ibu turuti. Akhirnya ada menantu yang pantas. Saya berdiri mematung. Mereka berbicara tentang masa depan rumah saya di depan mata saya. Seolah saya sudah tidak ada. Malam itu adalah awal dari rentetan penghinaan yang tidak pernah saya bayangkan. Keesokan paginya, saya bangun lebih dulu seperti biasa. Saya menyiapkan sarapan. Tapi ketika saya menata piring, Bu Sukma datang ke dapur. Mariam, katanya, datar. Bersihkan kamar tamu lantai atas. Fania akan menginap mulai hari ini. Kamu pindah ke kamar belakang, yang dekat gudang. Saya menahan napas. Bu, ini rumah saya dan Mas Reza. Kenapa saya yang harus pindah ke kamar gudang? Bu Sukma menatap saya seperti menatap seekor serangga. Rumahmu. Lucu sekali. Kamu ini cuma perempuan mandul yang masih dibiarkan tinggal karena belas kasihan. Bersyukur masih diberi atap. Tangan saya mengepal. Tapi saya menelan amarah itu. Saya belum siap, belum waktunya. Saya membersihkan kamar tamu itu dengan tangan saya sendiri. Saya memindahkan barang-barang saya ke kamar sempit di belakang. Sementara di lantai atas, Fania tertawa-tawa memilih warna gorden baru. Akhir pekan itu, Bu Sukma mengadakan acara arisan keluarga di rumah. Saudara-saudara, Reza datang, lengkap dengan istri dan anak-anak mereka. Saya pikir, setidaknya di depan keluarga besar, Bu Sukma akan menjaga sikap. Saya keliru. Di tengah acara, di hadapan belasan tamu, Bu Sukma sengaja menyebut nama saya. Itu loh, lihat Mariam. Katanya sambil tertawa. Sudah 6 tahun jadi istri Reza, tapi rahimnya kosong. Mandul. Untung anak saya akhirnya dapat perempuan yang benar. Yang ini sebentar lagi keluar dari rumah ini. Beberapa tamu ikut tertawa. Beberapa lainnya menatap saya dengan iba, tapi tidak ada yang berani membela. Saya berdiri di sudut dapur, memegang nampan berisi gelas teh, dan menahan agar tangan saya tidak gemetar. Salah seorang bibi Reza, yang lebih tua, sempat berbisik kepada saya saat saya menyajikan teh. Sabar ya, nak. Tidak semua yang ditertawakan hari ini akan tertawa selamanya. Saya tidak menjawab. Tapi kalimat itu saya simpan. Entah kenapa, kalimat itu memberi saya kekuatan. Hari berikutnya lebih buruk. Saat saya pulang dari apotik, saya menemukan pakaian saya berserakan di teras. Lemari saya dikosongkan. Fania berdiri di ambang pintu kamar utama. Kamar yang dulu saya tempati bersama Reza. Maaf ya, Mbak, katanya, dengan nada yang sama sekali tidak menyesal. Kamar ini terlalu bagus untuk seseorang yang sebentar lagi pergi. Aku yang akan tinggal di sini. Saya memungut pakaian saya satu persatu dari lantai teras. Tetangga melihat dari balik pagar. Saya merasakan tatapan kasihan mereka menusuk punggung saya. Penghinaan itu bahkan mengejar saya sampai ke apotik. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang melayani pelanggan, Bu Sukma datang bersama Fania. Mereka masuk ke apotek kecil saya, melihat-lihat dengan pandangan merendahkan. Jadi, ini tempat kerjamu, kata Bu Sukma keras. Agar pelanggan lain mendengar. Apotek kumuh begini. Pantas saja kamu tidak pernah memberi apa-apa untuk keluarga kami. Fania ikut menambahkan sambil tertawa. Mbak,
daripada jualan obat receh begini. Lebih baik cepat-cepat pergi dari hidup Mas Reza. Memalukan punya mantan istri penjaga apotek. Pelanggan saya, seorang ibu yang sedang membeli obat untuk anaknya. Menatap mereka, tidak suka, tapi saya hanya tersenyum tipis. Saya menyelesaikan pelayanan saya dengan tenang, lalu menatap Bu Sukma. Apotek ini mungkin kecil, Bu, kata saya. Tapi ini milik saya sendiri. Saya bangun dengan tangan saya sendiri. Dan di sini, saya bisa menolong banyak orang. Itu lebih dari cukup bagi saya. Bu Sukma mendengus. Sombong sekali untuk perempuan yang sebentar lagi tidak punya rumah. Lalu ia dan Fania pergi, meninggalkan tawa mereka yang menggema di telinga saya. Mbak Sari, asisten saya, menggenggam tangan saya. Mbak, tidak apa-apa. Saya mengangguk. Tidak apa-apa, Sari. Saya sudah terbiasa. Tapi sejujurnya, malam itu, di rumah, saya kembali menangis. Saya mulai bertanya-tanya, sampai kapan saya harus bertahan? Saya tidak tahu bahwa jawabannya sudah dekat. Keesokan harinya, Reza datang ke kamar belakang dengan sebuah map di tangannya. Tanda tangani ini, katanya. Melempar map itu ke meja. Di dalamnya ada surat gugatan cerai. Dan satu lembar lagi, surat pernyataan pelepasan hak atas seluruh harta bersama. Saya tidak akan menuntut apapun darimu, Mas, kata saya. Tapi kenapa harus ada surat pelepasan harta? Reza menyeringai. Supaya kamu tidak macam-macam nanti. Kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Itu sudah cukup adil untuk perempuan mandul sepertimu. Toh kamu memang tidak punya apa-apa di rumah ini. Saya menatap surat itu lama. Lalu saya menatap Reza. Kamu yakin? Kata saya pelan. Rumah ini sepenuhnya milikmu. Reza mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Tentu saja, tanah dan bangunannya atas namaku. Sudah. Tanda tangani saja. Saya tersenyum tipis. Senyum yang tidak ia mengerti. Lalu, demi mengakhiri penderitaan saya menandatangani surat gugatan cerainya. Tapi, surat pelepasan harta itu saya biarkan kosong. Dan anehnya, Reza terlalu sibuk dengan Fania untuk memeriksanya. Itu kesalahan pertamanya. Dan ada banyak hal yang tidak ia ketahui. Hal pertama yang tidak ia ketahui adalah ini. 2 tahun lalu, saya pernah diam-diam menemani Reza ke sebuah klinik kandungan. Karena ia mengeluh, badannya sering lemas. Dokter menyarankan pemeriksaan menyeluruh untuk kami berdua. Hasilnya datang seminggu kemudian. Saya yang mengambilnya, karena Reza sibuk. Saya membuka amplop itu di mobil, dan tangan saya membeku. Rahim saya sehat, sempurna. Tidak ada masalah apapun. Yang bermasalah adalah Reza. Hasil laboratoriumnya menunjukkan jumlah yang sangat rendah. Dokter menulisnya dengan jelas. Kemungkinan besar, Reza lah yang tidak bisa memberikan keturunan. Saya ingat. Malam itu saya pulang dan memberitahunya dengan hati-hati. Saya pikir kami akan menghadapinya bersama. Tapi Reza marah besar. Ia merobek kertas hasil itu. Ia berteriak bahwa laboratorium itu salah. Bahwa dokter itu tidak becus, bahwa mustahil seorang lelaki seperti dirinya bermasalah. Lalu, sejak hari itu, ia mulai menyebut saya mandul di depan ibunya. Ia membalikan fakta. Ia mengubah aibnya sendiri menjadi aib saya, yang ia tidak tahu. Saya menyimpan 1 salinan hasil laboratorium itu. Saya menyimpannya di laci apotik, di antara dokumen-dokumen lama. Saya tidak pernah berniat menggunakannya. Saya hanya menyimpannya sebagai pengingat bahwa saya tidak pernah salah. Sampai malam itu tiba, beberapa hari setelah saya menandatangani surat cerai. Reza datang lagi. Kali ini lebih kejam. Mariam, perhiasan emas yang kamu pakai itu, katanya. Itu kan dibeli pakai uangku dulu. Kembalikan. Dan uang yang dulu kamu pakai untuk modal usahaku. Anggap saja itu utangmu. Karena toh, kamu makan dari hasil usaha itu bertahun-tahun. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Lelaki yang dulu saya selamatkan dari kebangkrutan, kini menuntut kembali uang yang pernah saya berikan dengan tulus. Saya melepas gelang dan kalung saya. Saya letakkan di atas meja. Ambil, kata saya. Ambil semuanya. Saya tidak butuh. Bu Sukma yang menonton dari kejauhan tersenyum puas. Nah, begitu.
Akhirnya kamu tahu diri juga. Fania ikut menimpali. Kasihan ya. Mbak, sudah tua, mandul. Sekarang miskin pula. Untung Mas Reza ketemu aku sebelum terlambat. Saya tidak menjawab. Saya hanya memandangi mereka bertiga. Lalu saya berbalik dan masuk ke kamar belakang untuk mengemasi barang saya. Tapi penghinaan itu belum berakhir. Beberapa hari kemudian, saya mendengar Bu Sukma berbicara dengan Reza di ruang tamu. Mengira saya sudah tidur. Mereka berbisik tentang rencana memindahkan kepemilikan rumah dan mobil sepenuhnya atas nama Fania sebagai mas kawin pertunangan. Mereka tertawa kecil. Membayangkan saya pergi tanpa membawa apapun, biar dia tahu rasa, kata Bu Sukma. Perempuan yang tidak punya apa-apa, memang pantasnya begitu. Saya mendengar semuanya dari balik dinding kamar. Hati saya sakit, tapi kepala saya justru semakin dingin. Mereka begitu yakin bahwa saya tidak punya apa-apa. Mereka begitu yakin bahwa rumah itu milik mereka. Keesokan harinya, Bu Sukma memanggil saya ke ruang tengah. Fania duduk di sofa, sementara Reza berdiri di samping ibunya. Mariam, kata Bu Sukma, sebelum kamu pergi, saya minta satu hal. Kamu harus minta maaf kepada Fania, karena selama ini kamu menghalangi kebahagiaan anak saya. Saya menatapnya tidak percaya. Minta maaf? Untuk apa? Bu, untuk semuanya, kata Bu Sukma. Berlututlah. Dan minta maaf, supaya kamu pergi dari rumah ini dengan bersih. Saya berdiri diam. Saya tidak akan berlutut, bukan karena saya sombong, tapi karena saya tidak melakukan kesalahan apapun. Maaf, Bu, kata saya pelan namun tegas. Saya bisa pergi dari rumah ini, tapi saya tidak akan berlutut kepada siapapun untuk kesalahan yang tidak pernah saya perbuat. Wajah Bu Sukma merah padam. Fania mendengus. Tapi saya berbalik dan kembali ke kamar belakang, meninggalkan mereka dengan amarah yang tidak terpuaskan. Puncaknya datang 2 hari kemudian. Malam itu hujan turun sangat deras. Reza menggedor pintu kamar belakang. Keluar, katanya dingin. Mulai malam ini, kamu tidak boleh tinggal di sini lagi. Fania mau pindah resmi besok. Tidak pantas ada mantan istri di rumah ini. Mas, hujan deras sekali, kata saya. Tidak bisakah saya menunggu sampai pagi? Tidak bisa. Potong Bu Sukma dari belakang Reza. Pergi sekarang. Atau saya panggil satpam kompleks untuk menyeretmu keluar. Saya menatap mereka. 3 wajah tanpa belas kasihan. Reza, Bu Sukma, dan Fania yang merekam saya dengan ponselnya sambil tertawa. Saya tidak menangis. Entah dari mana. Malam itu saya merasa tenang. Yang aneh, saya mengambil koper tua saya, satu-satunya yang mereka izinkan saya bawa. Lalu, saya melangkah keluar, menembus hujan. Pintu rumah yang dulu saya bangun tertutup di belakang saya dengan suara keras. Saya berjalan tanpa tujuan di tengah hujan. Air membasahi seluruh tubuh saya, menembus gamis tipis yang saya kenakan. Saya tidak punya payung. Saya tidak punya siapa-siapa untuk dituju. Orang tua saya sudah tiada. Saya tidak punya saudara kandung. Selama ini, Reza adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Saya menyeret koper tua itu di sepanjang trotoar yang basah. Roda kopernya berderit, menggores aspal. Beberapa kendaraan melintas, memercikan air ke arah saya. Tapi saya sudah terlalu lelah untuk peduli. Saya teringat semua pengorbanan saya. Perhiasan ibu yang saya jual. Cincin kawin yang saya relakan. Malam-malam tanpa tidur saat saya mengatur keuangan agar usaha Reza tetap berjalan. Semuanya dibalas dengan diusir di tengah hujan. Seperti seekor binatang yang tidak diinginkan lagi. Untuk sesaat, saya merasa ingin menyerah. Saya merasa hidup saya sudah tidak ada artinya lagi. Tapi entah dari mana, ada satu suara kecil di dalam hati saya yang berkata, bertahanlah.
Suara itu terdengar seperti suara ayah saya. Sampai akhirnya saya tiba di depan apotek kecil saya. Saya membuka pintu dengan tangan gemetar kedinginan dan duduk di lantai di antara rak-rak obat. Saya memeluk lutut saya, mencoba menghangatkan diri. Di dalam koper tua itu ada satu kotak kayu. Kotak peninggalan ayah saya yang selama ini saya simpan tanpa pernah benar-benar membukanya. Ayah menitipkannya kepada saya sebelum beliau wafat dan berpesan, "Buka ini hanya saat hidupmu benar-benar sulit." Nak, malam itu hidup saya memang benar-benar sulit. Dengan tangan gemetar, saya membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen tua yang sudah menguning, sebuah sertifikat, dan secarik surat tulisan tangan ayah saya. Saya membaca sertifikat itu, lalu napas saya tertahan. Itu adalah sertifikat hak milik atas sebuah bidang tanah. Lokasinya tertulis jelas, sebuah kawasan di Cibubur. Alamat yang sama persis dengan rumah tempat saya baru saja diusir. Dan nama pemiliknya, tertulis dengan tinta yang sudah memudar, adalah Usman, ayah saya. Saya membaca dan membaca lagi nama itu. Usman, ayah saya. Tangan saya gemetar saat membuka surat tulisan tangan beliau. Tinta birunya sudah pudar, tapi setiap kata masih bisa saya baca. "Anakku, Maryam," begitu surat itu dimulai. "Jika kamu membaca ini, berarti hidupmu sedang berat. Maafkan ayah yang tidak pernah bercerita. Ayah memang hidup sederhana, tapi ayah punya satu warisan untukmu. Sebidang tanah di Cibubur, yang ayah beli 25 tahun lalu. Saat tempat itu masih kebun kosong. Ayah punya firasat. Suatu hari, kawasan itu akan berkembang. Tanah itu untukmu. Nak, jangan pernah jual, kecuali kamu benar-benar terdesak. Tanah itu adalah cara ayah menjagamu, bahkan setelah ayah tiada. Notaris ayah, Pak Hendra, mengetahui semuanya. Pergilah kepadanya jika kamu butuh. Air mata saya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Saya teringat sesuatu. Dulu, sebelum kami menikah, Reza memang berkata bahwa ia mendapat tanah murah dari seorang perantara untuk membangun rumah. Ia tidak pernah menunjukkan sertifikatnya kepada saya. Ia hanya berkata, "Urusan tanah biar urusan lelaki." Saya selalu percaya. Saya tidak pernah curiga karena saya mencintainya. Dan cinta sering membuat kita buta. Tapi malam itu di lantai apotik, di tengah hujan, kepingan-kepingan itu mulai tersusun. Tanah yang Reza klaim sebagai miliknya. Tanah yang ia banggakan. Tanah tempat ia mengusir saya. Ternyata adalah warisan ayah saya sendiri. Saya tidak tidur semalaman. Saya hanya duduk memandangi sertifikat itu. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tersenyum. Pagi harinya, begitu jam menunjukkan pukul 8, saya menelpon nomor yang tertera di surat ayah. Nomor Pak Hendra, sang notaris. Suara di seberang terdengar tua, namun hangat. Saat saya menyebutkan nama saya, Maryam binti Usman, suara itu langsung berubah. "Maryam, anak Pak Usman," katanya. Ya ampun. "Nat, sudah lama sekali saya menunggu telepon ini. Datanglah ke kantor saya hari ini juga. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan." Saya pergi ke kantor notaris itu dengan pakaian yang masih kusut dan gamis yang ada bercak lumpur kering. Saya tidak peduli dengan penampilan saya. Yang saya pedulikan hanya kebenaran. Pak Hendra menyambut saya di ruangannya yang penuh dengan rak-rak dokumen. Ia menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kamu mirip sekali dengan ayahmu," katanya. Pak Usman itu sahabat saya, orang paling jujur yang pernah saya kenal. Dia hidup seperti petani biasa, padahal dia punya aset tanah yang nilainya sekarang puluhan miliar. Pak Hendra terdiam sejenak, mengenang sahabatnya. "Ayahmu pernah berkata kepada saya, Pak Hendra, saya tidak ingin Maryam tumbuh menjadi anak manja yang mengandalkan harta. Saya ingin dia kuat, mandiri, dan tahu arti kerja keras. Karena itu, saya akan menyimpan tanah ini diam-diam. Saya hanya akan memberikannya saat dia benar-benar membutuhkannya. Saat hidupnya berada di titik terendah." Mata saya berkaca-kaca mendengarnya. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa ayah membuat saya hidup begitu sederhana? Padahal ternyata beliau punya begitu banyak. Sekarang saya mengerti. Itu bukan karena beliau pelit,
Itu karena beliau ingin saya menjadi perempuan yang kuat, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan kekuatan itulah yang menyelamatkan saya. Jauh lebih berharga daripada tanah manapun. Saya terkejut. Puluhan miliar. Pakistan. Pak Hendra mengangguk. Ia membuka sebuah peta lama dan beberapa berkas. 25 tahun lalu. Kawasan Cibubur itu masih kebun karet dan tanah kosong yang tidak dilirik siapapun. Ayahmu membelinya dengan harga sangat murah. Banyak pengembang menawarnya tinggi, tapi ayahmu menolak. Dia bilang, tanah ini untuk Maryam. Kalau dijual sekarang, uangnya akan habis. Tapi kalau disimpan, tanah ini akan menjaga Maryam saat dia dewasa. Saya menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Lalu, Pakistan, kata saya. Bagaimana mungkin suami saya membangun rumah di atas tanah itu? Pak Hendra menghela napas. Ia membuka berkas lain. Ini yang membuat saya marah. Nah, beberapa tahun lalu, ada seseorang yang mengaku sebagai perantara, datang ke kelurahan setempat. Dia memanipulasi data dan menyewakan tanah itu seolah-olah tanah terlantar, lalu menjualnya secara tidak sah kepada suamimu. Suamimu mungkin tidak tahu, atau mungkin dia tahu, tapi memilih diam karena harganya murah. Tapi yang pasti, secara hukum, sertifikat induk tanah itu tetap atas nama ayahmu. Dan sekarang, sebagai ahli waris tunggal, tanah itu mutlak milikmu. Kata-kata itu menggema di kepala saya. Mutlak milik saya. Rumah tempat saya diusir. Rumah yang Reza banggakan. Rumah yang menjadi sarang penghinaan selama bertahun-tahun. Berdiri di atas tanah yang sepenuhnya menjadi hak saya. Pak Hendra, kata saya pelan. Dengan suara yang lebih tenang dari yang saya kira. Saya ingin mengurus semuanya secara hukum. Dengan benar. Tanpa kekerasan. Tanpa keributan. Saya hanya ingin keadilan. Pak Hendra tersenyum. Itulah yang ayahmu inginkan. Nak, serahkan pada saya. Kita akan urus akta warisnya. Kita perbarui sertifikatnya atas namamu. Dan kita siapkan surat resmi. Setelah itu, secara hukum, kamu berhak meminta siapapun yang menempati tanah itu untuk pergi selama 2 minggu berikutnya. Saya bolak-balik ke kantor notaris, ke kelurahan, dan ke kantor pertanahan. Pak Hendra membantu saya mengurus semuanya. Akta waris keluar. Sertifikat diperbarui atas nama saya. Maryam binti Usman. Prosesnya tidak mudah. Saya harus melengkapi banyak dokumen. Akta kelahiran saya, surat kematian ayah, surat keterangan ahli waris dari kelurahan. Beberapa petugas awalnya memandang saya sebelah mata, melihat penampilan saya yang sederhana. Tapi setiap kali Pak Hendra menunjukkan dokumen-dokumen asli ayah saya, sikap mereka langsung berubah. Di kantor pertanahan, seorang petugas senior sampai berdecak kagum saat memeriksa sertifikat induk ayah saya. Tanah seluas ini, di kawasan seperti itu, dibeli 25 tahun lalu, katanya. Ayah ibu pasti orang yang sangat visioner. Nilai tanah ini sekarang luar biasa. Banyak orang menghabiskan seumur hidup tanpa pernah memiliki aset sebesar ini. Saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah membayangkan ayah saya yang hidup begitu sederhana, yang makan dengan ikan goreng dan sayur asem. Ternyata menyimpan warisan sebesar ini diam-diam, hanya demi menjaga saya setiap malam. Sepulang dari mengurus dokumen, saya kembali ke ruang kecil di belakang apotek. Saya menyalakan lampu temaram dan membaca ulang surat ayah saya. Setiap kali membacanya, air mata saya jatuh. Tapi air mata itu memberi saya kekuatan, bukan kelemahan. Selama 2 minggu itu, saya tinggal di ruang kecil di belakang apotek. Saya makan seadanya, tidur beralaskan kasur tipis. Mbak Sari, asisten apotek saya yang setia, membantu saya tanpa banyak bertanya. Mbak Maryam, katanya suatu pagi sambil menyeduh teh. Saya tidak tahu apa yang Mbak rencanakan, tapi saya percaya orang sabar seperti Mbak pasti menang pada akhirnya. Saya tersenyum. Bukan menang, Sari. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang memang menjadi hak saya. Dan saya ingin mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini mereka injak. Sementara itu, saya mendengar kabar dari tetangga lama. Di rumah Cibubur itu, Reza dan Fania sudah mulai mengundang sanak saudara. Mereka berencana mengadakan pesta pertunangan minggu depan. Pesta besar, dengan banyak tamu.
untuk merayakan, kata mereka. Pembebasan Reza dari istri mandulnya. Saya tahu. Itulah momen yang tepat. Saya meminta Pak Hendra menyiapkan semua dokumen, sertifikat asli, akta waris, dan surat perintah resmi. Lalu, saya juga mengambil satu dokumen lagi dari laci apotik saya. Amplop berisi salinan hasil laboratorium dari klinik kandungan 2 tahun lalu. Saya menatap kedua tumpukan dokumen itu di atas meja. Yang satu akan mengembalikan tanah saya. Yang satu lagi akan mengembalikan kehormatan saya. Malam sebelum pesta itu, saya tidak gugup sama sekali. Saya hanya berdoa di sudut apotik, mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada ayah saya yang sudah tiada. Saya teringat semua malam ketika saya menangis sendirian. Semua penghinaan yang saya telan. Semua kali saya dipaksa merasa tidak berharga. Dan saya menyadari satu hal. Selama ini, saya bukan diam karena lemah. Saya diam karena saya sedang menunggu waktu yang tepat. Kesabaran saya bukanlah kekalahan. Kesabaran saya adalah persiapan. Mbak Sari menemani saya malam itu. Ia membawakan saya secangkir teh hangat. "Mbak," katanya, "apapun yang terjadi besok, saya bangga sama Mbak. Mbak orang paling sabar dan paling baik yang pernah saya kenal." Saya menggenggam tangannya. "Terima kasih, Sari. Besok bukan tentang balas dendam. Besok adalah tentang mengembalikan kebenaran ke tempatnya." "Ayah," bisik saya, "terima kasih sudah menjaga Mariam, bahkan setelah ayah pergi." Hari pesta pertunangan itu tiba. Rumah di Cibubur dihias mewah. Karangan bunga berderet di pagar. Tenda putih terpasang di halaman. Mobil-mobil tamu berjejer di sepanjang jalan kompleks. Dari dalam, terdengar musik dan tawa. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Bu Sukma menyambut di pintu, mengenakan kebaya mewah. Wajahnya berseri penuh kebanggaan. Reza tampak gagah dengan setelan jas. Di sampingnya, Fania mengenakan gaun merah menyala, tersenyum kepada setiap tamu yang datang. Mereka berdiri di panggung kecil yang dihias bunga, seperti sepasang raja dan ratu. Saya datang terlambat dengan sengaja. Saya ingin semua tamu sudah berkumpul. Saya tidak datang dengan pakaian kusut lagi. Hari itu saya mengenakan gamis biru tua yang rapi dan sederhana. Rambut saya tertata, wajah saya tenang. Di tangan saya, sebuah map coklat berisi semua dokumen. Di belakang saya, Pak Hendra berjalan dengan setelan resmi, ditemani 2 orang petugas dan seorang perwakilan dari kantor pertanahan. Saat saya memasuki halaman rumah, suasana sempat hening sejenak. Beberapa tamu mengenali saya, bisik-bisik mulai terdengar. Bu Sukma adalah yang pertama melihat saya. Wajahnya yang tadi berseri, langsung berubah masam. "Mau apa kamu kesini?" bentaknya. Berjalan cepat ke arah saya. "Ini acara keluarga. Kamu sudah bukan siapa-siapa di sini. Pergi sebelum saya usir." Reza menyusul dari panggung. "Mariam, jangan bikin malu. Ini hari bahagiaku. Pergi. Atau aku panggil satpam." Fania berdiri di belakang Reza, melipat tangan dengan angkuh. Mantan istri yang tidak tahu diri. Sudah diceraikan, masih saja datang. Memalukan. Para tamu menatap saya dengan pandangan mencela. Saya bisa merasakan ratusan mata menghakimi saya. Tapi saya tidak goyah. Saya berdiri tegak. "Saya tidak datang untuk membuat keributan," kata saya. Suara saya jelas dan tenang, terdengar sampai ke ujung halaman. "Saya datang untuk mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang sah. Dan untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya." Reza tertawa mengejek. "Milikmu? Kamu tidak punya apa-apa di sini." "Mariam, sudah saya bilang berkali-kali." Saya menatap matanya. "Benarkah? Kalau begitu, izinkan saya bertanya satu hal di depan semua tamu ini. Mas Reza, atas nama siapa tanah tempat rumah ini berdiri?" Reza mengernyit. "Atas namaku, tentu saja. Aku yang membelinya." "Aku punya buktinya." "Tunjukkan," kata saya. Reza terdiam sejenak, lalu menyuruh seseorang mengambil sertifikatnya. Beberapa menit kemudian, sebuah map diserahkan kepadanya. Ia membukanya dengan percaya diri, lalu menunjukkannya kepada para tamu. "Ini, sertifikat tanah atas namaku." "Puas." Pak Hendra melangkah maju. Dengan tenang,
Ia meminta izin untuk memeriksa dokumen itu. Reza menyerahkannya dengan angkuh. Pak Hendra membaca beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Saudara Reza, katanya dengan suara berwibawa, saya seorang notaris. Dan dokumen yang Anda pegang ini bukanlah sertifikat hak milik. Ini hanya surat perjanjian jual beli dari seorang perantara yang tidak memiliki hak atas tanah ini. Dengan kata lain, Anda telah menjadi korban penipuan. Atau mungkin Anda tahu dan memilih diam karena harganya murah. Wajah Reza memucat. Apa maksudmu? Pak Tua, jangan sembarangan. Pak Hendra tidak terganggu sama sekali. Ia membuka map yang saya bawa, lalu mengangkat sebuah dokumen tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Ini, katanya lantang, adalah sertifikat hak milik yang sah atas tanah ini. Tanah ini dibeli 25 tahun lalu oleh almarhum Bapak Usman. Dan setelah beliau wafat melalui akta waris yang sah. Tanah ini sekarang sepenuhnya menjadi milik ahli warisnya yang tunggal. Pak Hendra menoleh kepada saya, yaitu Ibu Mariam, mantan istri Anda. Suasana di halaman itu seketika senyap, lalu pecah menjadi gemuruh bisik-bisik. Para tamu saling berpandangan. Beberapa menutup mulut karena terkejut. Seorang tamu lelaki parubaya, yang ternyata adalah Paman Reza, melangkah maju. Reza, ini benar? Tanyanya dengan suara berat. Selama ini kamu menyombongkan rumah ini ke seluruh keluarga. Kamu bilang ini hasil kerja kerasmu. Ternyata berdiri di atas tanah milik mantan istrimu sendiri. Reza tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Bibi Reza, perempuan tua yang dulu pernah berbisik menguatkan saya di acara arisan, menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan ke arah saya, seolah berkata bahwa ia selalu tahu hari ini akan datang. Bu Sukma terhuyung. Tidak mungkin. Itu pasti palsu. Mariam, kamu pasti memasukkan dokumen itu. Perwakilan dari kantor pertanahan melangkah maju. Maaf, Ibu. Dokumen ini asli dan terdaftar resmi di kantor kami. Tanah dan bangunan ini secara hukum adalah milik Ibu Mariam. Pihak manapun yang menempatinya tanpa izin pemilik dapat diperintahkan untuk mengosongkannya. Reza jatuh terduduk di kursi. Sertifikat palsu di tangannya terlepas, jatuh ke lantai. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini pucat pasi. Tidak mungkin, gumamnya. Rumah ini, aku yang bangun. Ya, Mas, kata saya, kamu yang membangun rumahnya. Tapi di atas tanah ayah saya, tanah yang ayah saya simpan bertahun-tahun demi menjaga saya. Bahkan setelah beliau tiada, ayah saya masih melindungi saya dari orang-orang seperti kalian. Fania mundur perlahan. Gaun merahnya yang tadi menyala, kini terlihat seperti olok-olok. Mas Reza, katanya panik. Ini bagaimana? Katamu rumah ini milikmu. Katamu kamu kaya. Kamu bohong padaku. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke lantai. Tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan amplop kedua dari map saya. Saya berjalan mendekat, lalu berdiri di tengah halaman, agar semua orang bisa mendengar. Ada satu hal lagi yang ingin saya luruskan hari ini, kata saya. Selama bertahun-tahun, keluarga ini menyebut saya mandul. Di depan tetangga, di depan keluarga, bahkan di depan saya sendiri. Mereka mengubah saya menjadi perempuan yang pantas dibuang hanya karena saya tidak kunjung memberi keturunan. Saya menatap Bu Sukma, lalu Reza. Tapi tidak ada yang pernah bertanya siapa sebenarnya yang bermasalah. Saya membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar hasil laboratorium. Ini adalah hasil pemeriksaan dari sebuah klinik kandungan terpercaya 2 tahun lalu. Hasil pemeriksaan saya menyatakan bahwa saya sehat, sempurna. Tidak ada masalah apapun pada diri saya. Saya berhenti sejenak. Halaman itu benar-benar sunyi. Dan hasil pemeriksaan Mas Reza, lanjut saya. Suara saya bergetar, pelan tapi tegas, menunjukkan bahwa beliaulah yang tidak bisa memberikan keturunan. Itu tertulis jelas, ditandatangani oleh dokter. Mas Reza tahu hal ini sejak 2 tahun lalu, tapi ia memilih merobek hasilnya dan menuduh saya
mandul demi menyelamatkan harga dirinya sendiri. Gemuruh kembali pecah di halaman itu. Kali ini lebih keras. Para tamu menatap Reza dengan jijik. Bu Sukma terduduk lemas di kursi. Wajahnya seputih kertas. Itu bohong, kata Reza lemah. Tapi suaranya tidak meyakinkan siapapun, bahkan tidak meyakinkan dirinya sendiri. Saya tidak perlu berbohong. Mas, kata saya hanya menyimpan kebenaran dan menunggu hari di mana kebenaran itu harus berbicara sendiri. Hari ini adalah hari itu. Fania menatap Reza dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Jadi selama ini kamu yang mandul. Kamu menghancurkan istrimu sendiri untuk menutupi aibmu. Dan kamu bahkan tidak punya rumah. Ia melepas cincin pertunangan yang baru ia kenakan, lalu melemparnya ke lantai. Aku tidak sudi. Pertunangan ini batal. Fania berbalik dan pergi, meninggalkan halaman itu di tengah tatapan para tamu. Satu persatu, tamu undangan juga mulai beranjak pergi, sambil berbisik dan menggelengkan kepala. Dalam hitungan menit, halaman yang tadi penuh kemegahan itu menjadi kosong. Hanya tersisa Reza yang terduduk, Bu Sukma yang menangis, dan saya yang berdiri di tengahnya. Bu Sukma menatap saya dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selama bertahun-tahun menghina saya itu terlihat begitu kecil dan tak berdaya. Maryam, katanya terbata. Maafkan ibu. Ibu hilaf. Selama ini ibu salah menilaimu. Tolong, jangan usir kami. Mau kemana kami tinggal? Saya menatapnya lama. Di hati saya ada banyak luka yang masih terbuka. Bertahun-tahun saya menelan penghinaan dari perempuan ini. Bertahun-tahun saya dipanggil benalu, mandul, pembawa sial. Tapi saya bukan orang seperti mereka. Ayah saya tidak membesarkan saya untuk membalas kekejaman dengan kekejaman. Bu, kata saya pelan. Saya tidak datang untuk membuat ibu menderita. Saya datang untuk mengambil kembali hak saya dan kehormatan saya. Itu sudah cukup. Saya berbalik kepada Reza. Mas Reza, tanah dan rumah ini sekarang milik saya secara hukum. Tapi saya beri kalian waktu 1 bulan untuk pindah. Saya tidak akan menyeret kalian keluar di tengah hujan, seperti yang kalian lakukan pada saya. Saya tidak serendah itu. Reza tidak berani menatap saya. Ia hanya menunduk. Air matanya jatuh di lantai marmer yang dulu ia banggakan. Saya melangkah keluar dari halaman itu. Pak Hendra mengikuti di belakang saya. Kamu perempuan yang luar biasa. Nak, katanya. Ayahmu pasti bangga melihatmu hari ini. Saya tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyum itu terasa ringan. Sebulan kemudian, Reza dan Bu Sukma benar-benar pindah dari rumah itu. Saya mendengar mereka mengontrak sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Usaha kontraktor Reza, yang selama ini sebenarnya ditopang oleh pengelolaan keuangan saya, perlahan mulai goyah. Tanpa saya yang mengatur, utang-utangnya menumpuk. Fania tidak pernah kembali. Kabarnya, ia menikah dengan pengusaha lain yang lebih kaya. Beberapa bulan kemudian, Reza hanya menjadi salah satu lelaki yang ia tinggalkan begitu kehilangan harta. Saya tidak pernah merasa puas mendengar kabar kejatuhan mereka. Saya hanya merasa lega. Lega karena kebenaran akhirnya berbicara. Lega karena keadilan, meski datang terlambat, akhirnya datang juga. Rumah di Cibubur itu akhirnya tidak saya tempati. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Saya memutuskan untuk menjual sebagian tanah warisan ayah, sesuai dengan apa yang beliau izinkan dalam suratnya. Tapi saya tidak menggunakan seluruh uang itu untuk diri saya sendiri. Saya ingat pesan ayah, bahwa harta sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan, melainkan apa yang kita berikan. Saya mengembangkan apotik kecil saya menjadi sebuah klinik sederhana. Klinik yang memberi layanan murah, bahkan gratis untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu di pinggiran Bekasi. Saya menamainya Klinik Usman, mengabadikan nama ayah saya. Sebagian tanah lainnya saya wakafkan. Saya bangun sebuah balai pengobatan dan sebuah taman bacaan untuk anak-anak kampung. Di hari peresmiannya, seorang ustaz datang dan mendoakan saya. Wakaf ibu ini sangat berarti, katanya.
Sama-sama, Pak Ustadz, jawab saya merendah. Ini semua berkat ayah saya. Saya berdiri di halaman taman bacaan itu, menatap anak-anak yang berlarian dengan buku di tangan. Langit hari itu biru dan cerah. Saya merasa benar-benar merdeka. Saya belajar satu hal. Harta yang sesungguhnya bukanlah apa yang kita simpan di brankas besi, melainkan apa yang kita berikan untuk membahagiakan orang lain. Dan tentang Reza, saya sudah lama memaafkannya. Tapi saya tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga itu, bahwa kesetiaan seorang istri adalah anugerah, bukan beban. Dan ketika seorang istri disakiti hingga menangis, maka Tuhan sendiri yang akan mengambil alih perhitungannya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di luar. Dan jangan pernah merendahkan orang yang sedang bersabar. Karena kesabaran seringkali menyimpan kekuatan yang tidak kita duga. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Maryam dulu. Perempuan yang setia, yang berkorban, yang memberi segalanya, namun dibalas dengan penghinaan. Perempuan yang dipaksa percaya bahwa dirinya tidak berharga, hanya karena tidak memenuhi harapan orang lain. Jika kalian adalah salah satu dari mereka, ingatlah ini. Nilai diri kalian tidak ditentukan oleh orang yang menyakiti kalian. Kesabaran bukanlah kelemahan dan kebenaran, meski terkubur lama. Suatu hari akan bangkit dan berbicara. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang menutupi kekurangannya dengan menyalahkan orang lain. Lelaki yang menukar kesetiaan dengan kesombongan dan menyesalinya saat semuanya sudah terlambat. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sukma yang begitu takut kehilangan, sampai lupa bahwa cara mereka mempertahankan justru menghancurkan segalanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas dendam atau pilihan untuk bangkit dengan bermartabat. Maria memilih yang kedua, dan itulah yang membuatnya menang. Bukan hanya atas mereka, tapi atas dirinya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi Maryam? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa bagikan agar semakin banyak orang yang belajar bahwa kesabaran dan kejujuran tidak pernah sia-sia. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di hari ketika tanda tangan cerai itu mengering, mertuaku berlutut di lantai marmer yang dingin. Mulutnya komat kamit minta maaf. Sementara satu persatu, mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Perempuan yang 3 tahun memanggilku pengemis itu kini gemetar, menatap papan nama di seragam para pengawalku. Halo, Bunda semua. Semoga Bunda di sana selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Selamat menyimak. Bau gorengan tempe dari penggorengan selalu jadi penanda pagi di rumah keluarga Reza. Pukul 5:10, saat langit Bekasi masih kelabu. Aku sudah berdiri di dapur sempit itu, memastikan sarapan tersaji sebelum siapapun di rumah ini terbangun. Nama lengkapku Maharani Saputra. Tapi sejak menikah dengan Reza 3 tahun lalu, aku lebih sering dipanggil Rani, atau lebih sering lagi, menantu tak tahu malu oleh Ibu Yati, mertuaku. Pernikahanku dengan Reza bermula dari pertemuan yang tak kurencanakan di sebuah kedai kopi kecil dekat Tebet. Waktu itu, aku sedang menyamar, ingin merasakan hidup biasa, jauh dari bayang nama besar keluargaku. Reza, seorang pegawai administrasi proyek dengan gaji pas-pasan, namun wajahnya teduh dan caranya bicara terasa tulus. Aku jatuh cinta pada gagasan tentang cinta yang tidak melibatkan uang, sebuah angan yang terasa konyol jika kupikirkan sekarang. Tanpa memberitahu siapapun latar belakangku yang sebenarnya, aku menerima lamarannya, bahwa aku adalah pewaris tunggal Saputra Land, salah satu kelompok properti terbesar di kawasan ini. Kusimpan rapat-rapat. Ayah dan bunda sempat cemas. Akhirnya mereka setuju setelah melihat tekadku. Mereka hanya meminta satu hal. Aku harus bisa menjaga diri. Sejak hari pertama menjadi istri Reza, kehidupan sederhana yang kuimpikan
berubah menjadi ujian tanpa henti. Ibu Yati adalah perempuan paruh baya dengan sanggul yang selalu rapi. Tatapannya tajam. Dan lidahnya lebih tajam lagi. Bagi beliau, aku hanyalah menantu yang datang tanpa membawa apa-apa. Seolah aku pengemis yang beruntung bisa menikah dengan anaknya. Lihat ini, Rani, katanya suatu pagi, sambil menunjuk dinding rumah yang catnya mengelupas. Rumah ini sudah reyot. Tidak seperti rumah besan-besan ibu yang lain. Kalau saja kamu membawa sesuatu, mungkin kita bisa memperbaikinya. Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Reza sendiri bukan lelaki jahat. Justru ia terlalu baik. Terlalu baik pada ibunya. Terlalu patuh pada setiap kata Ibu Yati. Sampai aku merasa ia tak punya suara sendiri. Ia memang sering membelaku, tapi hanya sebatas bisikan. Ketika ibunya tidak ada. Di depan Ibu Yati, ia akan diam 1000 bahasa. Menunduk pasrah, seperti anak kecil yang takut dihukum. Sesekali ia minta maaf padaku di kamar. Maaf, ya, ibu memang begitu. Tapi beliau sayang kok sama kamu. Sayang. Aku selalu bertanya, definisi sayang seperti apa yang ia maksud? Kemudian ada Wulan, kakak iparku. Usianya beberapa tahun di atasku, dan ia belum menikah. Mungkin karena itu, ia melampiaskan kekesalannya padaku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diriku sendiri, meski hanya sehelai baju diskon, Wulan akan menyindir. Sok bergaya. Padahal cuma numpang hidup di rumah adikku, katanya. Ia selalu membandingkan hidupku dengan hidupnya, yang katanya lebih susah dan lebih mandiri. Padahal, ia juga tinggal di rumah Ibu Yati tanpa pernah ikut menanggung apapun. Gelang emas kecil yang kubeli dari uang tabunganku sendiri pun tak luput dari komentarnya. Paling juga emas palsu, sindirnya. Atau pasti pinjam sana-sini. Setiap pagi, setelah sarapan, aku membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika pakaian, bahkan sesekali mencuci motor Reza dan motor tua Ibu Yati. Aku tak pernah mengeluh. Ini pilihanku dan aku ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ada pelajaran berharga yang kudapat di sini. Bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan? Bagaimana rasanya diremehkan? Dan betapa berharganya setiap rupiah yang kudapat dengan keringat sendiri. Namun jauh di lubuk hatiku, sebuah bara kecil mulai menyala. Bara kekecewaan. Bara harga diri yang terus diinjak setiap hari. Suatu malam, ayah menelpon. Bagaimana kabarmu, Nak? Apakah kamu baik-baik saja? Suaranya penuh kekhawatiran. Aku tahu keluargaku selalu mengawasiku dari jauh. Meski mereka berpura-pura tidak. Aku baik-baik saja, Ayah, jawabku. Berusaha terdengar ceria. Semua berjalan lancar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Namun setiap kali percakapan itu berakhir, aku selalu memandang sebuah benda kecil di laci terdalam lemariku. Sebuah cincin berlian yang tak pernah kukenakan. Cincin itu pengingat dari kehidupan lamaku. Sebuah rahasia yang suatu hari nanti pasti terkuak di mata keluarga Reza. Aku hanyalah perempuan muda biasa tanpa latar belakang istimewa, yang beruntung bisa menikah dengan putra tunggal mereka. Sebuah anggapan yang sengaja kubiarkan mereka yakini. Sebuah topeng yang kusimpan rapat di balik daster lusuh dan rambut yang kuikat seadanya. Tersembunyi di sana, identitasku yang sesungguhnya. Maharani Saputra, putri sematawayang dari Bapak Hendra Saputra, pendiri sekaligus pemilik Saputra Land. Saputra Land bukan sekedar perusahaan. Ia sebuah kerajaan yang menancapkan akarnya di berbagai sektor properti. Dari proyek kota mandiri yang mengubah wajah pinggiran kota, deretan apartemen mewah di pusat Jakarta, hingga kawasan perhotelan di Bali. Semuanya berada di bawah satu bendera. Kantor pusatnya berdiri gagah di kawasan Sudirman. Sebuah menara kaca yang menjadi simbol kemakmuran. Ayah seorang pekerja keras yang membangun semuanya dari nol. Dari sebuah ruko kecil hingga menjadi raksasa properti. Dan ia selalu mengajarkanku nilai kesederhanaan. Harta itu titipan. Rani, katanya suatu kali. Saat aku masih kecil
dan menangis karena mainan mahalku pecah. Yang terpenting adalah bagaimana kamu memakainya untuk kebaikan dan menghargai setiap hal sekecil apapun. Bunda, seorang perempuan anggun dengan latar belakang akademisi hukum, adalah tiang lain dalam hidupku. Beliau mengajarkanku kemandirian, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan. Jangan pernah takut salah. Yang penting, kamu berani mencoba, lalu bangkit lagi. Pesannya selalu kuingat. Meski kami hidup berkecukupan, ayah dan bunda tak pernah memanjakanku. Mereka membiarkanku mencoba banyak hal, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Mereka ingin aku memahami bahwa hidup bukan hanya soal kemewahan, tapi juga soal perjuangan. Keputusanku menikah dengan Reza tanpa membuka identitas asliku adalah salah satu dari sekian eksperimen hidupku. Aku ingin tahu, apakah ada orang yang mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku? Sayangnya, jawaban itu datang dengan cara yang menyakitkan. Aku ingat hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu sebagai pengantin baru. Aku membawa satu koper kecil dan sebuah senyum yang penuh harapan. Ibu Yati membuka pintu, memandangiku dari ujung rambut sampai ujung sepatu, lalu berkata satu kalimat yang tak akan pernah kulupakan. Cuma segini yang kamu bawa? Anak saya pantas dapat yang lebih. Saat itu, aku berpikir, mungkin beliau hanya butuh waktu untuk mengenalku. Aku salah. Waktu hanya memperdalam jurang itu, bukan menjembataninya. Di bulan-bulan pertama, aku mencoba segala cara untuk diterima. Aku bangun paling pagi. Aku tidur paling larut. Aku menghafal selera masakan setiap orang di rumah itu. Reza suka sambal yang tidak terlalu pedas. Ibu Yati tak suka santan yang terlalu kental. Wulan hanya mau nasi yang masih hangat. Aku mengingat semuanya, melayani semuanya, berharap suatu hari ada satu ucapan terima kasih. Ucapan itu tak pernah datang. Yang datang justru perbandingan tanpa henti. Lihat menantu Bu Surti, kata Ibu Yati suatu kali. Tiap bulan mengirim uang untuk mertuanya. Lah kamu, bisanya cuma menghabiskan. Aku menelan kalimat itu, seperti aku menelan ratusan kalimat lain. Karena aku tahu, jika aku membuka mulut, jika aku membela diri, aku hanya akan jadi menantu durhaka di mata mereka. Maka, aku memilih diam. Aku memilih bertahan. Aku memilih percaya bahwa kebaikan suatu hari akan dibalas dengan kebaikan. Aku tidak tahu saat itu bahwa yang kuhadapi bukan keluarga yang butuh waktu, melainkan orang-orang yang melihat kesabaranku sebagai kelemahan, dan kelemahan sebagai izin untuk menginjak lebih dalam. Maka ku teruskan ceritaku tentang bagaimana semuanya perlahan menjadi semakin berat. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih terasa perih jika ku ingat. Hari itu ulang tahun pernikahanku yang pertama. Aku menabung diam-diam, lalu memasak makanan kesukaan Reza dan menata meja sebaik mungkin. Aku ingin, setidaknya untuk satu malam, kami merasa seperti pasangan yang sungguh-sungguh. Tapi Ibu Yati pulang, melihat meja itu, lalu menyapu semuanya dengan satu kalimat. Buang-buang uang, untung-untungan saja kalian masih bisa makan. Sudah sok romantis. Reza tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu ikut duduk dan makan, seolah tak ada yang terjadi. Malam itu aku mencuci piring sambil menahan tangis. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa aku bertahan? Tapi aku belum siap menyerah, belum saat itu. Bulan demi bulan berlalu, dan tekanan dari rumah itu makin menjepit. Ketika krisis keuangan menghantam keluarga Reza, segalanya berubah menjadi lebih buruk. Ibu Yati yang dulu menghinaku karena tak membawa harta, kini justru mengincar harta yang ia kira tak kupunya. Setiap hari, ia bertanya soal tabunganku, soal pekerjaan sampinganku, soal apakah keluargaku bisa dimintai pinjaman. Aku menjawab, seperlunya, selalu mengecilkan, selalu berhati-hati. Karena aku mulai memahami satu hal. Orang yang menghinamu saat kamu lemah akan menjilatmu saat ia kira kamu berguna. Dan aku tidak ingin menjadi sapi perah yang mereka peras lalu buang. Suatu sore, Wulan datang dengan nada yang luar biasa manis. Nada yang belum pernah ku dengar darinya. Rani,
katanya sambil tersenyum. Kita kan keluarga. Kalau kamu punya simpanan, bantu kami dulu. Nanti pasti kami ganti. Aku menatap senyum itu, dan aku tahu persis apa yang ada di baliknya. Aku akan pikirkan, jawabku. Sama seperti yang kukatakan pada ibumu. Senyum Wulan langsung pudar, berganti tatapan tajam yang sudah kuhafal. Dasar pelit, gumamnya sambil berlalu. Sudah ditolong, masih jual mahal. Aku tersenyum dalam hati. Yang mereka sebut pelit sebenarnya adalah kehati-hatian dari seseorang yang sudah terlalu sering dikhianati. Lalu datang malam yang mengubah segalanya. Aku terbangun karena haus, dan saat menuju dapur, aku mendengar suara Ibu Yati dan Wulan berbisik di ruang tengah. Pokoknya, surat itu harus dia tanda tangani minggu ini, kata Ibu Yati. Kalau dia menolak terus, kita buat hidupnya tak tertahankan sampai dia kabur sendiri. Yang penting, tanda tangannya dulu. Tapi kalau dia lapor keluarganya bagaimana, Bu? Tanya Wulan. Keluarganya. Ibu Yati tertawa kecil. Orang biasa-biasa saja seperti dia, mana berani melawan kita. Lagi pula, begitu rumah ini terjual dan utang berpindah ke namanya, dia tidak akan bisa apa-apa. Aku berdiri di balik dinding, dan saat itu, sesuatu di dalam diriku berhenti merasa sakit. Yang tersisa hanya satu hal, tekad yang dingin dan jernih. Mereka pikir mereka sedang menjebakku, padahal merekalah yang sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang belum mereka sadari. Keesokan harinya, aku mulai bergerak. Setiap pagi, setelah semua orang pergi, aku menghubungi tim hukum keluargaku. Aku meminta mereka memeriksa status hukum rumah itu, lalu menelusuri seluruh utang Ibu Yati, sampai ke rentenir yang paling tersembunyi. Aku meminta mereka melakukannya dengan satu syarat. Tidak ada satupun yang boleh terlacak kembali ke namaku, sampai aku sendiri yang membuka topengnya. Dan aku tetap memainkan peranku. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap menyetrika, tetap menunduk saat dibentak. Karena seorang pemain catur yang baik tidak menunjukkan langkahnya sampai saat ia siap menyatakan skatmat. Sebelum hari pembalasan itu tiba, ada satu peristiwa lagi yang mengisi penuh gelas kesabaranku. Lebaran datang, dan rumah keluarga Reza ramai oleh sanak saudara dari kampung. Selama 10 hari, lebih dari belasan orang menginap. Dan akulah yang harus melayani mereka semua. Aku memasak dari subuh sampai larut malam. Opor, rendang, ketupat. Semua kubuat dengan tanganku sendiri. Aku mencuci tumpukan piring yang tak ada habisnya. Sementara Wulan duduk bersama para tamu, tertawa, memamerkan baju barunya. Pada hari raya, ketika semua orang saling bermaaf-maafan, Ibu Yati memanggilku ke tengah ruangan. Aku mengira untuk sekejap beliau akan memperlakukanku sebagai bagian dari keluarga. Aku salah lagi. Nah, ini menantu saya, kata Ibu Yati pada para tamu sambil tersenyum sinis. Sudah saya bilang dari dulu, anak saya salah pilih. Tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Untung masih mau saya tampung. Para tamu tertawa kecil. Sebagian melirikku dengan kasihan. Aku berdiri di tengah ruangan itu, dengan tangan yang masih bau bumbu dapur, menahan panas di wajahku. Lalu salah satu tamu, seorang bibi dari kampung, menambahkan dengan nada mengejek. Sudah, Rani, kamu bersyukur saja. Banyak perempuan di luar sana yang ingin di posisimu, jadi menantu keluarga terhormat begini. Keluarga terhormat? Aku hampir tertawa mendengarnya. Keluarga yang menyembunyikan wasiat, yang berutang pada rentenir, yang menghina menantunya di hari yang katanya suci. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menunduk, mengangguk. Lalu kembali ke dapur, karena aku tahu hari pembalasan tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan persiapan yang sabar. Dan kesabaran adalah satu-satunya hal yang sudah kukuasai dengan sempurna. Malam setelah para tamu pulang, Ibu Yati menghitung amplop lebaran di meja. Wajahnya muram. Uang yang dikumpulkannya dari para tamu tak cukup untuk menutup satu pun utangnya. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan takut padaku, tapi takut pada masa depan yang ia rasa mulai menjepit lehernya. Rani,
katanya pelan. Nyaris memohon. Soal surat itu, kamu sudah pikirkan? Sudah. Bu, jawabku tenang. Saya sudah pikirkan baik-baik. Mata Ibu Yati berbinar penuh harap. Tapi saya belum bisa memberi jawaban sekarang. Lanjutku, Beri saya beberapa hari lagi. harapan di matanya kembali padam. Beberapa hari lagi. Berapa lama lagi kamu mau mempermainkan keluarga ini? Gerutunya. Aku tersenyum tipis dalam hati. Mempermainkan. Setelah 3 tahun mereka mempermainkan harga diriku. Kini beliau bicara soal dipermainkan. Beberapa hari, Bu. Ulangku. Hanya beberapa hari lagi. Dan beberapa hari itu, tanpa ia sadari, adalah hitungan mundur menuju saat di mana seluruh kebenaran akan tumpah ke lantai ruang tamu itu. Aku kembali ke kamar malam itu. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku tidur nyenyak. Karena aku tahu, Babak terakhir sudah di depan mata. Bara dalam dadaku tidak menyala dalam sehari. Ia ditumpuk, satu demi satu, oleh kejadian-kejadian kecil yang Ibu Yati pikir akan kulupakan. Insiden pertama datang di bulan kedua pernikahanku. Ibu Yati menyodorkan setumpuk tagihan ke atas meja, tepat di depan piring sarapanku. Ini tagihan listrik, air, dan cicilan motor Wulan, katanya datar. Kamu istri di rumah ini. Sudah sepantasnya kamu yang urus. Aku menatap angka-angka itu. Bukan jumlahnya yang membuatku diam, melainkan caranya menyodorkannya. Seperti menyodorkan perintah pada pembantu. Aku membayar semuanya dari uang lepasku sebagai konsultan desain. Pekerjaan yang kuambil diam-diam dengan nama samaran. Tapi malam itu, Ibu Yati tak tahu bahwa angka di tagihan itu lebih kecil daripada nilai 1 jam pertemuan bisnis yang dulu rutin kuhadiri. Insiden kedua terjadi saat arisan keluarga besar di rumah. Ibu Yati memamerkan kalung barunya pada para tamu, lalu menunjukku dengan dagunya. Ini menantu saya, katanya sambil tertawa kecil. Untung anak saya mau menerima. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Para tamu ikut tertawa. Aku berdiri di sudut dapur, menuang teh sambil tersenyum tipis. Di saku celemekku, ponsel lamaku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Joko, kepala keamanan keluargaku. Proyek menara di Kuningan selesai lebih cepat. Nona, para investor menanti tanda tangan Nona, bunyinya. Aku menyimpan ponsel itu kembali dan menyuguhkan teh pada perempuan yang baru saja menghinaku di depan tamu-tamunya. Insiden ketiga menyangkut Wulan. Suatu sore, gelang emas tabunganku hilang dari kamar. Aku tahu siapa yang mengambilnya. Tapi Ibu Yati malah menudingku balik. Mungkin kamu yang menjualnya diam-diam. Lalu pura-pura hilang, biar dikasihani, katanya. 3 hari kemudian, aku melihat gelang itu melingkar di pergelangan Wulan. Saat ia berfoto untuk media sosialnya, aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mencatatnya di dalam hati, bersama semua yang lain. Insiden keempat adalah yang mulai mengubah sesuatu di dalam diriku. Reza kehilangan pekerjaannya. Proyek tempatnya bekerja berhenti karena perusahaannya bangkrut. Untuk pertama kalinya, aku melihat keluarga ini panik soal uang. Dan untuk pertama kalinya pula, Ibu Yati menatapku bukan dengan jijik, melainkan dengan perhitungan. Rani, katanya dengan nada yang tiba-tiba manis. Kamu kan punya kerja sampingan. Berapa tabunganmu sekarang? Aku menyebut angka yang sengaja ku kecilkan. Wajah Ibu Yati langsung masam kembali. Cuma segitu, tidak berguna, gerutunya. Dan ia pergi tanpa berterima kasih. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa di rekening lain yang tak pernah kusentuh, tersimpan jumlah yang bisa membeli seluruh kompleks tempat mereka tinggal. Insiden kelima, krisis keuangan keluarga itu makin dalam. Cicilan rumah menunggak. Ibu Yati mulai meminjam ke tetangga, lalu ke rentenir. Suatu malam, aku mendengar beliau dan Wulan berbisik di dapur. Mengira aku sudah tidur. Kita jual saja rumah ini, kata Wulan. Toh sertifikatnya atas nama ibu. Tidak semudah itu, balas Ibu Yati. Rumah ini sudah dijaminkan ke bank. Kita butuh penyelamat. Lalu suara Wulan menurun, penuh siasat. Bukankah si Rani itu masih muda? Suruh saja dia cari pinjaman besar. Kalau perlu, jaminkan apapun yang dia punya. Aku berdiri di balik pintu. Jantungku berdegup.
Mereka tidak sedang membicarakan keluarga. Mereka sedang membicarakan mangsa. Insiden ke-6. Rencana itu mulai dijalankan. Ibu Yati datang ke kamarku dengan map berisi dokumen. Berani. Beliau memulai dengan senyum yang kupelajari sebagai senyum berbahaya. Ibu mau minta tolong. Tanda tangani surat ini ya, untuk pengajuan pinjaman. Demi keluarga. Aku membuka map itu. Di dalamnya, sebuah surat kuasa yang akan membuatku menanggung utang atas nama pribadi. Dengan jaminan apapun yang kumiliki. Tanganku dingin, tapi wajahku tetap tenang. Boleh saya baca dulu? Bu, tanyaku. Wajah Ibu Yati mengeras. Baca apa? Kamu tidak percaya sama mertua sendiri. Tanda tangan saja. Atau kamu memang menantu durhaka yang tega membiarkan keluarga suamimu hancur. Aku menutup map itu pelan. Saya pikirkan dulu, Bu, jawabku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menelpon Bunda dan aku menceritakan semuanya. Insiden ke-7. Tekanan berubah menjadi penghinaan terbuka. Karena aku tak kunjung menandatangani surat itu. Ibu Yati mulai menyiksaku dengan cara lain. Beban pekerjaan rumah ditambah. Jatah makanku dikurangi. Aku dilarang keluar rumah tanpa izin. Kamu makan dari uang kami, jadi kamu kerja untuk kami, katanya suatu kali sambil melempar lapel ke arahku. Puncaknya, di sebuah acara keluarga, Ibu Yati menamparku di depan semua orang. Hanya karena aku terlambat menyajikan kopi untuk tamu. Pipiku panas, ruangan hening. Mata semua orang menatapku. Sebagian kasihan, sebagian menikmati. Aku menahan air mata. Aku menoleh pada Reza. Berharap. Untuk sekali saja. Ia berdiri membelaku. Tapi suamiku hanya menunduk. Diameter. Seperti biasa, saat itulah sesuatu di dalam diriku patah dan sekaligus mengeras menjadi baja. Insiden ke-8. Aku menemukan sebuah rahasia. Saat membersihkan gudang, aku menemukan kotak tua milik mendiang bapak mertua, Ayah Reza, yang sudah lama meninggal. Di dalamnya, sebuah surat wasiat yang ditulis tangan dan tak pernah dibuka. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, Ayah Reza menulis bahwa rumah dan tanah keluarga ini sesungguhnya diwariskan untuk Reza seorang dengan satu syarat, bahwa rumah itu tidak boleh dijual dan harus jadi tempat berlindung bagi siapapun anggota keluarga yang membutuhkan, termasuk istri Reza kelak. Surat itu juga menyebut bahwa Ibu Yati hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku mengerti sekarang. Ibu Yati menyembunyikan wasiat ini bertahun-tahun agar bisa menjadikan rumah itu miliknya sendiri dan menjualnya saat butuh uang. Dan untuk itu, ia butuh tanda tanganku agar utangnya tampak sah dan rumah itu bisa dialihkan. Aku memotret setiap lembar surat itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Malam itu, aku tahu papan permainan sudah berbalik. Mereka hanya belum menyadarinya. Hari-hari berikutnya, aku berubah. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap mencuci piring, tetap tersenyum. Tapi di balik daster lusuhku, sebuah rencana mulai kususun. Rapi dan dingin. Aku menghubungi Pak Joko. Aku meminta tim hukum keluarga menyelidiki status rumah itu, utang Ibu Yati, dan siapa yang sebenarnya memegang hak atas tanahnya. Aku meminta mereka diam-diam membeli alih piutang Ibu Yati dari bank dan rentenir, satu persatu, melalui perusahaan yang tak bisa dilacak kembali ke namaku. Dalam 3 minggu, tanpa disadari, siapapun di rumah itu, seluruh utang keluarga Reza telah berpindah tangan. Kini pemegang semua surat utang itu adalah aku, perempuan yang mereka panggil pengemis. Suatu malam, Ayah menelpon lagi. Apakah kamu yakin? Nak, tanyanya. Aku yakin. Ayah, jawabku tenang. Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka tahu siapa yang selama ini mereka injak. Lalu, dengan nafas panjang, aku menambahkan satu kalimat. Dan aku ingin bercerai. Tapi sebelum itu, aku ingin satu hari. Satu hari di mana topeng ini kulepas. Di tengah semua tekanan itu, ada satu hal kecil yang menjadi pelarianku. Pekerjaan lepasku sebagai konsultan desain yang kulakukan diam-diam
dengan nama samaran. Bagi keluarga Reza, Itu hanya pekerjaan receh untuk menambah uang belanja. mereka tidak tahu bahwa klien-klien yang kutangani adalah perusahaan-perusahaan besar. Dan honor satu proyek bisa melebihi penghasilan Reza dalam setahun. Tapi suatu hari, Wulan menemukan laptopku terbuka. dan melihat angka di salah satu dokumen. Bukannya curiga aku berbohong soal status. Ia justru menudingku mencuri. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Serunya, sambil membawa laptop itu ke hadapan Ibu Yati. Pasti kamu ambil dari tabungan keluarga. Atau jangan-jangan kamu melakukan hal yang tidak benar di luar sana. Aku menatap mereka dengan tenang. Itu honor pekerjaan saya. Mbak, Saya bekerja untuk mendapatkannya. bohong, sahut Ibu Yati. Mana ada pekerjaan menghasilkan segitu untuk orang seperti kamu? Pasti ada yang tidak beres. Aku menutup laptopku perlahan. Tuduhan itu anehnya tidak lagi menyakitiku. Karena aku tahu, semakin mereka meremehkan kemampuanku, semakin besar kejutan yang menanti mereka di akhir. Mereka bahkan tak bisa membayangkan bahwa perempuan yang mereka kira mencuri receh Sesungguhnya, bisa membeli perusahaan tempat mereka berutang. sore itu dengan alasan membeli kebutuhan dapur. Aku keluar rumah, tapi aku tidak pergi ke pasar. Aku pergi menemui seseorang yang sudah lama tidak kutemui secara langsung. Di sebuah kafe yang tenang, jauh dari Bekasi. Ayah sudah menungguku. Begitu melihatku masuk dengan daster sederhana dan rambut terikat asal. Mata beliau berkaca-kaca. Anakku, katanya. Suaranya bergetar. Lihat apa yang sudah kamu jalani. Aku duduk di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku merasa menjadi diriku sendiri. Aku baik-baik saja, Ayah, kataku. Aku belajar banyak. Lebih banyak daripada yang bisa kupelajari di ruang rapat manapun. Ayah menggenggam tanganku. Tangan yang kini kasar oleh pekerjaan rumah. Kamu tidak harus meneruskan ini. Nak, pulanglah. Biar kami yang urus mereka. Aku menggeleng pelan. Belum. Ayah, aku ingin menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka belajar. Ayah menatapku lama, lalu tersenyum dengan bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Bundamu benar, katanya. Kamu sudah tumbuh menjadi perempuan yang jauh lebih kuat dari yang kami kira. Sebelum berpisah, ayah menyerahkan sebuah map. Tim hukum sudah menyelesaikan semuanya, katanya. Seluruh utang keluarga itu kini ada di tanganmu. Apapun yang kamu putuskan, kami mendukungmu. Aku menerima map itu dan menyimpannya rapat di dalam tasku. Saat aku kembali ke rumah sore itu, membawa kantong belanja sebagai penyamaran. Ibu Yati menyambutku dengan omelan. Lama sekali belanjanya, dasar lelet, katanya. Aku hanya tersenyum dan menaruh belanjaan di dapur. Beliau tidak tahu bahwa di balik kantong sayur murah yang kubawa, tersimpan map yang akan mengubah hidup mereka semua. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi cincin berlian ayah yang selama ini kusembunyikan. Untuk pertama kalinya, aku mengenakannya di jariku. Hanya sebentar, hanya untuk mengingat siapa diriku. Lalu, kulepas kembali dan kusimpan. Belum waktunya, tapi waktu itu sudah sangat dekat. Esok atau lusa, topeng ini akan jatuh. Dan ketika itu terjadi, tak akan ada lagi yang bisa memandangku dari atas ke bawah. Tekanan untuk menandatangani surat itu mencapai puncaknya pada minggu terakhir. Ibu Yati tak lagi memohon. Beliau mengancam. Suatu malam, beliau masuk ke kamarku tanpa mengetuk, membawa map yang sama, dengan wajah yang keras membatu. Rani, katanya dingin. Aku sudah cukup sabar. Besok surat ini harus kamu tanda tangani. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Memang ibu akan apa? Tanyaku tenang. Mata Ibu Yati menyipit. Aku akan suruh Reza menceraikanmu. Dan aku pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Bahkan baju di badanmu pun akan kuperiksa. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Silakan. Bu, jawabku pelan.
Jawaban itu membuat Ibu Yati terkejut. Beliau tak terbiasa dengan menantu yang tidak gemetar di hadapannya. "Kamu pikir kamu siapa? Berani melawanku?" bentaknya. Aku hanya tersenyum tipis. "Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya berhenti takut." Ibu Yati melempar map itu ke lantai. Kertas-kertasnya berhamburan di antara kami. "Pungut," beritanya. "Pungut." Lalu, tanda tangani. Aku tidak bergerak. Aku menatap kertas-kertas itu di lantai. Lalu menatap perempuan yang memerintahku, seolah aku binatang peliharaan. "Tidak." "Bu," kataku. Wajah Ibu Yati merah padam. Beliau mengangkat tangan, hendak menamparku seperti dulu. Tapi kali ini, aku menangkap pergelangan tangannya di udara dengan tenang. Sebelum tangan itu mendarat di pipiku. "Cukup." "Bu," kataku. Suaraku rendah, namun tegas. Tidak akan ada lagi tamparan. Tidak untuk saya, tidak untuk siapapun. Untuk sesaat, kami berdiri begitu. Tatapan kami bertemu. Dan aku melihat sesuatu yang baru di mata Ibu Yati. Ketakutan. Untuk pertama kalinya, beliau takut padaku. Aku melepaskan tangannya perlahan, lalu berjalan keluar kamar, meninggalkan beliau berdiri di antara kertas-kertas yang berserakan. Malam itu, Reza datang ke kamar dengan wajah penuh kebingungan. "Rani, ada apa dengan ibu?" Beliau bilang, "Kamu melawannya," katanya. Aku menatap suamiku, lelaki yang sampai detik terakhir pun masih memilih bertanya dengan nada menyalahkanku. "Reza," kataku pelan, "untuk satu kali saja dalam 3 tahun ini, bisakah kamu bertanya apa kabarku? Bukan apa yang kulakukan pada ibumu." Reza terdiam. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tak menemukan kata. Dan dalam diam itu, aku mendapatkan jawaban terakhir yang kubutuhkan. Tidak ada lagi yang perlu kupertahankan di rumah ini. Aku berbaring malam itu dengan hati yang anehnya tenang. Besok, semua akan berubah. Dan kali ini, bukan aku yang akan menunduk. Ada satu hal lagi yang membuat luka ini terasa lebih dalam dari sekedar penghinaan mertua, yaitu sikap Reza, suamiku sendiri. Aku pernah berpikir, selama ada Reza di sisiku, aku bisa menanggung apapun. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa Reza bukan tempat berlindung. Ia bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Suatu hari, saat aku sakit demam tinggi, aku tetap dipaksa Ibu Yati untuk memasak dan mencuci. Aku menatap Reza, memohon dengan mata, berharap ia berkata cukup pada ibunya. Reza melihatku, lalu memalingkan wajah. "Sudah, turuti saja ibu, biar tidak ribut," bisiknya. Malam itu, aku memasak dengan tubuh menggigil dan air mata yang menetes ke dalam panci. Bukan demamnya yang menyakitiku, tapi kenyataan bahwa lelaki yang kunikahi memilih ketenangan dirinya di atas penderitaanku. Di lain waktu, saat Wulan menudingku mencuri uang, yang sebenarnya ia sendiri yang menghabiskannya, Reza kembali diam. Bahkan ketika kebenaran akhirnya terungkap, ia tak pernah meminta kakaknya untuk meminta maaf padaku. "Maaf, ya, Rani." Hanya itu yang ia ucapkan di kamar, dengan suara nyaris tak terdengar. Maaf yang tidak mengubah apapun. Maaf yang hanya menjadi cara untuk menenangkan rasa bersalahnya sendiri. Aku mulai mengerti bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah sebuah janji kosong. Dan janji kosong, sesering apapun diucapkan, tak akan pernah menjadi tempat berteduh. Sementara itu, di luar rumah, jaring yang kupasang perlahan mengencang. Tim hukum keluargaku menemukan bahwa utang Ibu Yati jauh lebih besar dari yang ia akui di rumah. Ia berutang pada bank, pada koperasi, pada 2 rentenir berbeda, dan bahkan menggadaikan perhiasan yang dulu ia pamerkan padaku. Semua itu dilakukannya diam-diam, sambil tetap berlagak sebagai keluarga terhormat di depan tetangga. Suatu sore, seorang rentenir datang ke rumah, menagih dengan suara keras di depan pintu. Ibu Yati panik, menyeretku ke dalam kamar, dan untuk pertama kalinya, nada bicaranya berubah memohon. "Rani, tolong." Beliau berkata sambil mencengkeram lenganku. "Kamu pasti punya cara. Bicara dengan keluargamu." "Apa saja, Ibu mohon." Aku menatap tangan yang dulu menamparku itu. Kini gemetar mencengkeram lenganku. "Saya akan coba."
Bu, jawabku tenang. Dan aku memang mencoba, tapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Malam itu juga, melalui Pak Joko, aku membeli seluruh piutang rentenir itu. Lalu, utang bank. Lalu, utang koperasi. Satu persatu dalam senyap. Semua surat utang itu berpindah ke tanganku. Rentenir itu tak pernah datang lagi. Ibu Yati mengira keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Ia tidak tahu bahwa keberuntungan itu bernama Maharani Saputra, menantu yang setiap hari ia hina. Pada minggu ketiga, prosesnya selesai. Aku duduk di kamarku, memandangi tumpukan dokumen yang dibawakan Pak Joko secara rahasia. Di tanganku kini ada segalanya. Utang mereka, bukti wasiat yang disembunyikan, dan kebenaran tentang siapa diriku. Aku bisa saja menghancurkan mereka dalam semalam. Tapi aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku hanya ingin satu hari. Satu hari di mana semua topeng dilepas, dan kebenaran berdiri tegak di tengah ruangan. Aku menutup map itu, lalu menatap bayanganku di cermin. Perempuan dengan daster lusuh dan rambut terikat asal itu tersenyum tipis. Besok, bisiknya pada bayangannya sendiri. Besok, semuanya berakhir. Hari itu tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Pagi-pagi, Ibu Yati datang dengan map yang sama. Kali ini dengan nada putus asa. Rani, hari ini bank datang. Kalau kamu tidak tanda tangan, rumah ini disita. Kamu mau lihat kami di jalan. Aku meletakkan spatula. Aku melepas celemekku perlahan dan menggantungnya di paku. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menatap Ibu Yati lurus, tanpa menunduk. Saya tidak akan menandatangani surat itu. Bu, kataku tenang. Wajah Ibu Yati merah padam. Apa kamu bilang? Berani-beraninya kamu. Wulan keluar dari kamar, ikut menyalak. Dasar menantu tidak tahu diri, sudah numpang, melawan pula. Reza berdiri di ambang pintu, pucat. Tak tahu harus berbuat apa. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dasterku. Bukan ponsel butut yang biasa mereka lihat, melainkan ponsel lain yang selama ini kusembunyikan. Pak Joko, kataku ke gagang telepon. Sekarang, tak sampai 5 menit. Suara deru mesin terdengar dari luar. Wulan mengintip dari jendela. Lalu wajahnya berubah pasi. Satu persatu, mobil hitam mengkilap berhenti berjajar di sepanjang gang sempit itu. 10 unit. Pengawal berseragam rapi turun, berbaris. Membuka pintu. Dari mobil terdepan, turun Pak Joko. Diikuti 2 orang berjas yang membawa map tebal. Tetangga berhamburan keluar. Gang yang biasanya sepi, kini ramai oleh orang yang menonton. Ibu Yati terpaku. Siapa mereka? Mau apa ke sini? Aku berjalan ke tengah ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, aku berdiri tegak dengan dagu terangkat. Perkenalkan. Bu, kataku. Nama lengkap saya Maharani Saputra. Putri tunggal Bapak Hendra Saputra. Pemilik Saputra Land. Hening. Sehening yang belum pernah ku dengar di rumah itu. Wulan menjatuhkan ponselnya. Reza memegangi dinding. Kakinya seolah tak sanggup menahan tubuhnya. Ibu Yati menggeleng, tertawa gugup. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu cuma menantu miskin. Pak Joko melangkah maju, membuka map pertama. Ini akta kepemilikan dan profil perusahaan. Nona Maharani adalah pemegang saham pengendali Saputra Land. Lalu, ia membuka map kedua dan suaranya mengeras. Dan ini, Bu, adalah seluruh surat utang keluarga Anda. Cicilan rumah, pinjaman bank, pinjaman rentenir, semuanya. Sejak 3 minggu lalu, seluruh piutang ini telah dibeli dan kini dipegang oleh Nona Maharani. Tubuh Ibu Yati melemas. Ia terduduk di kursi. Artinya, lanjut Pak Joko, orang yang selama ini Anda anggap pengemis, kini adalah pemilik seluruh utang Anda. Hidup mati keuangan keluarga ini ada di tangan beliau. Wulan tergagap. Pa, tapi kamu mencuci motor kami. Kamu makan sisa kami. Ya, jawabku tenang. Aku melakukan semua itu karena aku ingin tahu, apakah kalian akan memperlakukan manusia dengan layak, bahkan ketika kalian pikir
dia tak punya apa-apa. Aku menatap Ibu Yati. Dan jawabannya sudah saya dapatkan. Lalu, aku mengeluarkan sebuah amplop dari tas yang dibawakan pengawalku. Ada satu hal lagi. Bu, aku mengeluarkan lembaran-lembaran foto. Surat wasiat suami ibu yang ibu sembunyikan bertahun-tahun. Wajah Ibu Yati kini benar-benar putih. Di dalamnya tertulis, rumah ini diwariskan untuk Reza dengan syarat tidak boleh dijual dan harus menjadi tempat berlindung bagi keluarga, termasuk istrinya. Ibu hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku menoleh pada Reza. Suamiku menangis. Untuk pertama kalinya kulihat begitu jelas. Selama 3 tahun, Ibu menyiksaku untuk merebut rumah yang sebenarnya bukan hak ibu, kataku. Dan Reza, kamu diam. Membiarkannya. Karena kamu bahkan tidak tahu apa hakmu sendiri. Reza terjatuh berlutut. Maafkan aku, Rani. Aku tidak tahu. Aku pengecut. Aku mengangkat tangan, memintanya berhenti. Aku tidak datang untuk menghancurkan kalian, kataku. Kalau aku mau, kalian sudah di jalanan sejak tadi. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, soal rumah ini tetap milik Reza, sesuai wasiat ayahnya. Tidak ada yang boleh menjualnya. Mata Ibu Yati berkaca-kaca, antara malu dan tak percaya. Sebelum aku berbalik pergi, ada satu momen yang ingin kuabadikan selamanya dalam ingatanku. Saat aku menyebut namaku yang sebenarnya, kulihat seluruh kesombongan di wajah Ibu Yati runtuh dalam sekejap. Perempuan yang 3 tahun ini berdiri di atasku, kini menatapku dari bawah, dengan mata yang dipenuhi ketidakpercayaan. Bohong, bisiknya. Hampir tak terdengar. Ini pasti tipuan. Pak Joko, tanpa diminta, melangkah maju dan meletakkan tablet di hadapan beliau. Di layar itu, tertayang berita lama tentang Saputra Land, lengkap dengan fotoku di samping ayah. Saat peresmian sebuah menara perkantoran. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, sebelum aku menyamar. Aku dalam gaun resmi, berdiri anggun di samping pendiri kelompok usaha terbesar di kawasan ini. Tangan Ibu Yati gemetar memegang tablet itu. Air mukanya berubah dari merah menjadi pucat, lalu menjadi abu-abu. Tidak mungkin, gumamnya lagi. Selama ini aku menyuruhmu mencuci motor, mencuci piring. Ya, Bu, jawabku tenang. Dan saya melakukannya dengan senang hati. Karena saya ingin tahu siapa kalian sesungguhnya. Ketika kalian mengira tak ada yang melihat. Wulan, yang sejak tadi membisu, akhirnya bersuara dengan nada gemetar. Tapi gelang itu, emas yang kamu bilang palsu, aku yang ambil. Aku menoleh padanya. Aku tahu, Mbak. Aku selalu tahu. Sama seperti aku tahu siapa yang sebenarnya menghabiskan uang yang lalu kalian tuduhkan padaku. Wulan menunduk. Wajahnya memerah oleh malu yang datang terlambat. Lalu, aku berpaling pada Reza. Suamiku berdiri bersandar di dinding. Air matanya mengalir tanpa suara. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Reza, tanyaku. Suaraku pelan, namun jelas. Bukan hinaan ibumu. Bukan tuduhan kakakmu, tapi kamu yang setiap kali aku terjatuh hanya berdiri menonton, lalu meminta maaf di tempat yang gelap supaya tak ada yang dengar. Reza terseduh. Aku takut, Rani. Aku takut kehilangan ibu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dan karena ketakutanmu itu, kamu kehilangan aku, jawabku. Itulah harga dari diam yang terlalu lama. Aku mengeluarkan foto wasiat itu dan menaruhnya di meja, satu persatu, agar semua orang di ruangan itu bisa melihat. Ibu Yati menyembunyikan ini, kataku. Suaraku kini terdengar oleh seluruh tetangga yang berkerumun di depan pintu. Surat wasiat suaminya sendiri, demi bisa menjual rumah yang sebenarnya bukan haknya untuk dijual. Gumaman terdengar dari kerumunan tetangga. Wajah Ibu Yati kini benar-benar hancur. Bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh rasa malu yang ia tanam sendiri selama bertahun-tahun. Selama ini, ibu menuduh saya tak membawa apa-apa. Lanjutku, padahal ibu sendiri yang menyembunyikan harta yang seharusnya melindungi anak ibu. Aku menarik napas, lalu menurunkan nada suaraku.
Tapi saya tidak akan membongkar wasiat ini ke pengadilan. Saya tidak akan mempermalukan ibu lebih jauh di depan hukum. Rumah ini tetap milik Reza. Itu sudah cukup. Ibu Yati menengadah, Menatapku dengan mata yang basah. untuk pertama kalinya, tanpa secuil pun kesombongan. Kenapa? Tanyanya serak. Kenapa kamu masih menolong kami setelah semua yang kami lakukan? Aku terdiam sejenak. Lalu menjawab dengan jujur. Karena ayah saya mengajarkan satu hal yang tampaknya tak pernah diajarkan kepada ibu. Bahwa harta adalah titipan. Dan cara kita memperlakukan orang yang lemah adalah ukuran sebenarnya dari siapa diri kita. Saya tidak ingin menjadi seperti ibu. Maka saya memilih jalan yang berbeda. Hening menyelimuti ruangan itu. Hening yang berbeda dari hening ketakutan tadi. Ini adalah hening yang penuh oleh rasa malu dan penyesalan. Aku meraih tas, dan dari dalamnya, ku keluarkan map terakhir, yang isinya telah kupersiapkan jauh-jauh hari. Di dalam map itu, ada dua hal. Yang pertama, surat penghapusan seluruh utang keluarga Reza, kataku, sambil meletakkannya di meja. Utang kalian, aku hapuskan. Semuanya. Lalu, aku mengeluarkan lembar kedua, dan suaraku kini final. Yang kedua, surat gugatan cerai pernikahan ini. Aku akhiri. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Aku hanya ingin diriku kembali. Reza terisak. Ibu Yati menunduk. Untuk pertama kalinya, tak punya kata-kata. Dan Wulan, yang dulu menyebut emasku palsu, kini hanya bisa menatap jam tangan dan perhiasan asli yang melingkar di lengan para asistenku. Tanpa berani bersuara, aku berjalan keluar, melewati Ibu Yati yang kini berlutut. Mulutnya komat kamit minta maaf. Aku berhenti sejenak di sampingnya. Bu, kataku pelan. Saya tidak pernah meminta ibu mencintai saya. Saya hanya berharap ibu memperlakukan saya seperti manusia. Itu saja. Lalu aku melangkah ke mobil terdepan. Dan pintu ditutup di belakangku. Di kaca spion, rumah itu mengecil. Bersama semua tahun-tahun yang telah kuhabiskan di dalamnya. Aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa ringan. Setahun setelah perceraian itu, hidupku berubah total. Namun, bukan karena harta. Harta itu selalu ada. Yang berubah adalah aku berhenti meminta izin pada siapapun untuk dihargai. Aku kembali memimpin divisi properti keluarga dan menggunakan sebagian keuntungannya untuk membangun rumah singgah bagi para perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang menyakiti mereka. Tentang keluarga Reza, kabarnya sampai juga padaku. Ibu Yati jatuh sakit dan baru menyadari betapa banyak hal yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Wulan akhirnya keluar dari rumah itu, mencari kerja. Untuk pertama kalinya berdiri di atas kakinya sendiri. Dan Reza, ia tak pernah menikah lagi. Ia tinggal sendiri di rumah warisan ayahnya, menjaganya. Seperti yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Suatu hari, ia mengirim pesan singkat. Terima kasih sudah memaafkan keluargaku. Maaf, aku tidak pernah cukup berani untukmu. Aku membaca pesan itu, lalu menutup ponselku tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena beberapa pintu sekali tertutup. Lebih baik tetap begitu. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian lusuh atau tangan yang penuh sabun cuci. Dan jangan pernah memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kamu pikir ia tak punya apa-apa untuk membalas. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu, yang setiap hari menelan penghinaan demi sebuah keluarga yang tak pernah menganggapnya ada. Ada pula banyak suami seperti Reza, lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela orang yang seharusnya ia lindungi. Dan kelemahan, kadang sama menyakitkannya dengan kekejaman. Ada juga para ibu mertua seperti Ibu Yati yang takut kehilangan, lalu mencengkeram begitu erat sampai menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk baik, bahkan saat kita merasa di atas, atau memilih untuk kejam, lalu menuai
apa yang kita tanam. Harga diri tidak pernah bisa dibeli. Dan tidak boleh dibiarkan diinjak oleh siapapun. Sedekat apapun ia denganmu. Jika kamu pernah berada di posisi seperti Rani, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin ceritamu akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang diam-diam bertahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.